Halo para bosku, saya Yudi Jago Wicaksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang rilis pada bulan September 2019. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Xiaomi Redmi Note 8 Pro memiliki berat sebesar 200 gram dan bagian kaca depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 5 dan bagian belakangnya bermaterial kaca yang telah dibalut Corning Gorilla Glass 5 juga. Namun Xiaomi Redmi Note 8 Pro masih menggunakan hybrid SIM. Pindah di layarnya, Xiaomi Redmi Note 8 Pro masih menggunakan IPS LCD dengan bentang layar 6,53 inch, screen to body ratio 84,9%, serta menggunakan resolusi layar Full HD dengan rasio 19,5 banding 9, dan kecerahan layarnya bisa mencapai 500 nits dan layarnya support XDR. Jadi menurut saya meskipun IPS LCD sudah bagus ya kualitas layarnya. Xiaomi Redmi Note 8 Pro berjalan di Android 10 dengan user interface MIUI 11.0.2 dan menggunakan chipset MediaTek Helio G90T dan fabrikasi 12 nanometer serta menggunakan GPU Mali G76MC4. Menurut saya performanya cukup powerful ya, dan menurut saya suhu HP ini tidak terlalu panas, bisa dibilang panasnya masih standar lah, tidak seperti kebanyakan orang bilang. Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 128GB dengan RAM 6GB. Menurut saya, untuk kebutuhan saya udah lebih dari cukup internal 128GB dan masih bisa ditambah micro SD eksternal apabila menggunakan single SIM aja. Pindah di kamera belakang Xiaomi Redmi Note 8 Pro memiliki 4 lensa, yaitu di bagian tengah ada lensa wide dengan resolusi 64MP dengan aperture 1,9 dan terdapat PDAF, dan di bagian bawah ada lensa ultrawide dengan resolusi 8MP dengan aperture 2,2, dan di bagian atas ada lensa deep sensor beresolusi 2MP dengan aperture 2,4, dan terakhir di bagian bawah flash ada lensa makro beresolusi 2MP dengan aperture 2,4. dan kamera belakang Xiaomi Redmi Note 8 Pro dapat merekam video sampai resolusi 4K 30fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Xiaomi Redmi Note 8 Pro memiliki resolusi sebesar 20MP dengan aperture 2.0 dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Ini merekam video menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Pindah di kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di speakernya, speaker Xiaomi Redmi Note 8 Pro masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5mm. Menurut saya kualitas suaranya cukup bagus, bass keluar, middle keluar, treble keluar, namun tidak terlalu keras dan treble-nya lebih mendominan. Kalian bisa dengarkan dan nilai sendiri kualitas suaranya. Xiaomi Redmi Note 8 Pro masih menggunakan fingerprint di bagian belakang, yang menurut saya posisinya kurang nyaman, karena terlalu ke bawah dan kecil, sehingga tangan saya sering kena lensa kameranya. Untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya cukup cepat dan akurat, dan terdapat juga face unlock yang menurut saya kecepatannya standar. Xiaomi Redmi Note 8 Pro terdapat IR Blaster sebagai remote, dan inilah fitur favorit saya ketika menggunakan handphone Xiaomi, jadi tidak perlu ribet-ribet untuk cari remote. Xiaomi Redmi Note 8 Pro memiliki fitur NFC yang dapat dipakai untuk cek saldo e-money atau e-tol, fitur yang sangat berguna untuk saya.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh yang menurut saya cukup besar, dan apabila dipakai untuk kegiatan sosmed, browsing, Instagram bisa dipakai sampai seharian. Tapi untuk pemakaian game bisa sampai screen on time kurang lebih 6 jaman. Jadi kesimpulannya, apakah Xiaomi Redmi Note 8 Pro worth it untuk dibeli di tahun 2020? Menurut saya worth it, karena dengan keluarnya Xiaomi Redmi Note 9 Pro, otomatis harga bekas Xiaomi Redmi Note 8 Pro akan turun dan semakin terjangkau. Itu menurut saya. Selain harga bekasnya yang terjangkau, performa HP ini masih cukup powerful meskipun menggunakan chipset MediaTek dan memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, serta kualitas kamera yang bagus. Itu menurut saya. Dan adanya fitur NFC yang berguna untuk cek saldo e-money atau e-tol, serta adanya AR Blaster sebagai remote, yang menurut saya fitur sederhana yang sering digunakan. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.